Hari ini kita akan membahas compact living bersama Biro Arsitek Delusion. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, saya langsung undang saja ya dari pihak Delusion. Halo Mas Resi, Halo, Sofyan. apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Sehat, Mas? Baik-baik, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari Casa Indonesia, Mas. Ya, saya Resi, saya mewakili Delusion. Saya di sini sebagai desain manager dan juga high representative Delusion. Oke. Kali ini kita akan membahas soal ini ya Mas, banyak ya, dari mulai working from home, compact living dan lain-lain. Jadi mungkin untuk viewers Kasa yang udah baru aja datang ke Instagram Live Kasa bisa tonton terus gitu, jangan sampai berhenti begitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, mungkin untuk viewers Kasa yang Mas ini di mana? Di kantor kah atau di rumah? Kebetulan kita masih beroperasi seperti biasa, jadi sekarang lagi di kantor. Mm-mm. Nah, cuman karena sebenarnya kan Delusion ini sebenarnya holding group ya. Kita punya 4 perusahaan. Ada yang Yes. konsultan arsitek, ada yang kontraktor, Hmm. ada yang mebel, dan juga ada yang developer. Hmm. Nah, kebetulan karena yang tim arsiteknya semuanya bisa dibilang 90% semuanya work from home, kecuali mungkin yang top manajemen kita masih agak masuk beberapa hari dalam 1 minggu. Nah, sekarang kita numpangnya ada di kantor kontraktor dulu nih untuk kayak meeting-meeting, untuk koordinasi gitu. Oke, oke. Jadi mungkin berarti bisa dijelaskan nggak bisa Delusion tuh sejarah singkat gitu Mas, mungkin untuk viewers Kasa ini. Oke, jadi Delusion itu kalau secara singkatnya mungkin orang-orang kenalnya sebagai Delusion sebagai konsultan arsitek ya, tapi sebenarnya Hmm. Delusion itu sebenarnya adalah holding company. Hmm. Holding company itu sebenarnya perusahaan induk. Nama kami sebenarnya The Delusion Company. Nah, The Delusion Hmm. Company ini membawahi 4 anak perusahaan. Salah satunya Delusion Architect atau Delusion aja, yang biasa kita kenal sebagai konsultan arsitek. Lalu ada Delusion Build, yang kita kenal sebagai kontraktor kita. Lalu ada juga Onel, ini yang berfokus untuk di perusahaan mebel. Lalu yang baru banget kita launching di tahun lalu adalah Delusion Land, itu yang fokusnya untuk di properti. Tujuannya Oke, oke. sebenarnya kita coba membuat untuk siklus one stop solution untuk semua orang yang ingin membangun gitu. Hmm. Hmm. Jadi mulai dari perencanaan sampai membangun sampai ngisi untuk furniture semuanya bisa dilakukan di sini. Oke. Em, Mungkin bisa sedikit quick tour gitu Mas, buat viewers Kasa Indonesia, studio Delusion itu seperti apa sih ruang kerjanya mungkin? Sorry, gimana Mas? Mungkin bisa melakukan sedikit quick tour gitu, ruang kerja Delusion itu seperti apa sih gitu Oke, Mas? oke. Sebenarnya kantor kita nggak begitu besar. Ini Hmm. satu kantor ini isinya sekitar ada 50 orang, tapi di sini untuk yang holding company, terus juga untuk kontraktor. Tapi juga ada beberapa untuk meeting-meeting dengan klien, meeting dengan arsitek, semuanya di sini juga. Hmm. Sekarang ini kita sedang ada di lobbynya, jadi kalau ngelihat di lobby di depannya ini kita ada kayak Hall of Fame kita mengenai karya-karya kita, apa yang pernah kita buat tuh apa Hmm. aja. Hmm. 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 Lalu juga ada mengenai history singkat mengenai perusahaan kita tuh apa, Delusion dengan anak-anak perusahaannya, dan juga Hmm. beberapa milestone. Nah, dari sini kita juga punya ada ruang meeting. Ini kebetulan juga kita ada meeting sama klien. Hmm. 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 Kita sneak peek sedikit ya. Halo Mas, ini Halo. tim-tim kita yang sedang meeting dengan klien. Ini ruang meeting besar. Lalu kita juga punya ruang meeting kecil untuk yang sifatnya lebih kondusif di sini. Sisanya Hmm. semuanya itu untuk di bagian belakangnya ini ruangan kita punya kayak ada supporting unit. Jadi untuk ada finance, ada ruang server, ada QA, QC, ada toilet, ada procurement. Nah, sisanya untuk tim produksi semuanya ada di atas ya. Jadi kita naik ke lantai 2. Nah, kalau diperhatiin, kita pasti nyarok suatu kata-kata yang mutiara, suatu kata-kata yang bersemangat yang di setiap sudut dari kantor. Hmm. Oke, oke. Hmm.
kantornya sendiri ada berapa lantai tuh, Mas? Kenapa, Mas? Kantornya sendiri ada berapa lantai? Di sini cuman ada, sebenarnya aktifnya 2 lantai. Di lantai 3 ada, tapi untuk Hmm. musola. Oke. Nah, ini untuk tim-tim produksinya. Ada juga tim-tim engineer. Kebetulan ada CEO kita, Mas Ega. Oh, aduh, perlu begitu ya. Halo. Halo, Mas. Nah, kebetulan emang masih suasananya masih belum kondusif karena masih ada beberapa yang masih melanjutkan cuti, beberapa juga masih ada yang WFH. Cuman suasananya kayak gini. Kalau dulu sebelum ada pandemi sih lebih padat ya karena terlihat lebih banyak. Untuk WFH sendiri, Delusion itu apakah ketika pandemi kemarin gitu ya, Delusion sendiri ini kerja di rumah atau emang tetap kerja di kantor? Bagaimana, Mas? Pada dasarnya di Delusion ini, kalau secara kita konsultan arsitek, semuanya hampir 90% melakukan WFH. Tapi itu pun bertahap ya, maksudnya bertahap adalah dalam 1 minggu itu kita ada 1 hari atau 2 hari untuk bisa datang ke kantor koordinasi bersama sih mengenai bahas mengenai progress project, lalu ngebahas mengenai ada project baru atau mengenai apapun itu, mengenai progress atau masalah maupun hal-hal yang sebenarnya bisa dibahas secara langsung sih. Tapi intinya mengenai progress hariannya, biasanya komunikasinya berdasarkan sama head-nya masing-masing. Nanti dari head baru ke manajernya, yaitu ke saya. Oke, berarti tetap kerja di kantor begitu? Di kantor tapi cuma untuk sehari atau 2 hari biasanya, Mas, untuk koordinasi aja, meeting. Oke. Sisanya WFH. Sisanya WFH ya. Ketika melakukan WFH itu ada hambatan nggak sih, Mas, dari pihak dari Delusion sendiri? Oh iya, dulu waktu di awal-awal kan sebenarnya gini, karena kita sebenarnya bisa dibilang pekerja kreatif ya. Agak susah juga menentukan waktu jam kerjanya. Kita bisa nentuin kerjanya dari jam 9 sampai jam 5. Tapi kebanyakan anak-anak ketika WFH itu biasanya jam produktifnya itu ketika malam. Jadi waktu dulu di awal-awal biasanya suka kebablasan, kerjanya bisa sampai malam, baru aktifnya itu nokturnal. Ketika udah jam 8, jam 9 tuh grup-grup tuh baru aktif tuh. Tapi sekarang udah mulai tertata sih jamnya, maksudnya udah mulai ngerti. Misalnya pagi-pagi kita mulai koordinasi dulu, siang mulai produksi, nanti sorenya baru mulai update lagi progress reportnya apa aja. Sekarang sih udah mulai tertata. Dulu di awal-awal waktu kita masih kaget sih di awal-awal pandemi. Oh, berarti kalau di Delusion sendiri proses kerjanya lebih fleksibel gitu ya, Mas, dibanding yang lain gitu? Iya. Kalau Mas sendiri, perbedaannya apa sih, Mas, ketika Mas misalnya kerja di kantor atau kerja di rumah? Ada nggak sih hal yang membuat Mas biar lebih semangat gitu bekerjanya? Mungkin sebenarnya ketika kita kerja di kantor emang enaknya adalah mengenai koordinasi, terus mengenai kontrol mengenai progres dan produk kan lebih cepat ya, dan kita bisa tahu lebih cepat mengenai progresnya gimana, selesai kapan, dan saat ini sampai sejauh apa gitu. Masalahnya juga bisa lebih intens tahu. Cuman kecenderungannya dan masalahnya adalah kadang karena sifatnya kerjanya ketemunya di situ aja, orangnya itu aja, bisa juga jadi kayak creative block. Biasanya teman-teman tuh jadinya jadi bosen. Biasanya suka nyari suasana kerja sendiri gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu anak-anak suka kerjanya kerja cari kafe atau kerja di luar gitu. Cuma sekarang ketika udah WFH kayak gini, kayaknya mereka jadinya lebih eksplor sih kerjanya. Jadi mereka bisa kerja di kamar sendiri atau di terasnya sendiri gitu. Cuman ya itu tadi sulitnya koordinasinya ya sama pengaturan waktunya. Kalau Mas Resi sendiri ketika mengalami kreatif block gitu, biasanya Mas apa yang Mas lakukan sih? Biasanya kalau kita kreatif block kayak gitu, hal yang kita lakukan pertama, kita berhenti dulu kerjanya. Gitu, coba melakukan berjarak dulu. Jadi kita coba ngelihat apa yang kita lakukan, kegiatan kita itu coba kita akan lihat lebih dari jarak lebih jauh, kita berhenti dulu, cari sesuatu yang membuat kita seneng, mungkin tuh hobi kita tuh apa. Ketika moodnya udah membaik, baru coba lagi ke situ sih. Biasanya sih anak-anak kayak gitu, termasuk saya juga kayak gitu biasanya. Oke. Bisa diceritakan mungkin, Mas, proyek-proyek terkini dari Delusion yang sedang dikerjakan begitu?
Yang paling baru mungkin kalau ngikutin media sosial kita lagi sering banget ngebahas mengenai satu produk dari anak perusahaan kita juga, namanya Delusion Land. Nah, nama propertinya ini yang baru namanya Linaya. Hmm. Nah, Linaya Community Living ini ada di Ciputat. Linaya itu suatu perumahan dengan mengusung konsep ikonik, connecting, dan compact. Jadi ikonik ini adalah perumahan yang setiap fasad mukanya ini yang punya fiturnya beda-beda. Lalu ada connecting adalah kita punya fitur-fitur kayak vasos-fasum yang bisa menghubungkan komunitas-komunitasnya. Lalu compact adalah kita mencoba membuat dengan lahan yang sempit, tapi kita coba buat juga dengan beberapa permainan furniture, permainan ruang yang sebenarnya bisa mengakomodir banyak fungsi dan banyak kebutuhan ruang. Nah, itu Linaya. Selain itu mungkin kalau juga ngikutin Instagram kita juga sering ngerjain untuk interior untuk startup. Saya nggak bisa sebutin namanya karena masih classified atau masih rahasia ya. Lalu juga kita ada beberapa project-project. Sekarang trennya lagi banyak, kita lagi ngerjain project-project public building, lagi ada bikin mall juga, ada bikin hotel, lalu juga bikin cafe, kita di Jogja juga ada. Tapi tentunya yang paling banyak sih sekarang market kita ngerjain untuk rumah tinggal yang kompak sih. Oke. Kantor DPD Golkar juga, Mas, Delusion yang mengerjakan katanya, Mas. Kenapa, Mas? Kantor DPD Golkar itu Delusion yang mengerjakan. Oh iya, betul. Kantor DPD Golkar juga kita yang ngerjakan. Yang di Cikini ya? Yang di Cikini, iya benar. Mungkin bisa diceritakan sedikit, katanya konsepnya diubah dari bangunan lamanya kan? Betul, jadi kalau bisa dibilang konsepnya refurbish. Jadi waktu pertama kali kita dapat proyeknya itu bangunannya sudah ada. Nah, ini menarik karena sifatnya adalah kita dapat proyeknya sifatnya kayak ngebangun candi, Roro Jonggrang. Kita diminta untuk membangun dalam waktu 4 bulan udah jadi gitu. Itu udah jadi desain, udah jadi nge-build-nya juga gitu. Kliennya mempercayakan kita untuk ngedesain sampai nge-build-nya juga. Nah, itu konsep besar yang kita coba usung adalah kita coba mempertahankan semua rangka dan plat-plat lantai bangunannya. Yang kita coba tambahkan adalah sebenarnya kulit bangunannya. Ya, sebenarnya yang kita sama-sama tahu sebenarnya adalah di daerah Cikini sebenarnya daerah yang cukup kondusif dan cukup ramai ya. Cuman yang kurangnya adalah kan mereka nggak punya space atau tempat untuk orang berkumpul. Kurangnya ada kayak komunal park atau taman-taman yang sebenarnya bisa dipakai untuk area komuniti bersama. Nah, yang coba kita buat paradigmanya baru adalah kita coba mempertanyakan kenapa sih sebuah kantor partai itu selalu sifatnya itu private atau selalu sifatnya itu yang tinggi atau berjarak dari masyarakat gitu. Nah, kita coba mau ngerubah karakternya itu sih. Dulu pertanyaannya berangkatnya dari situ, bagaimana caranya ngebuat sebuah kantor yang sifatnya cair, yang kantor ini sebenarnya bisa dinikmatin nggak cuma untuk petugas partainya, tapi juga bisa untuk masyarakatnya gitu. Kita pengen menciptakan suasana sebenarnya ketika orang datang nyampe ke sana, ngerasanya nggak kayak di kantor, tapi rasanya emang kayak di taman, nongkrong di kafe gitu. Pertama kali dulu kita nyampe ke sana itu sempat ada perdebatan, karena kalau diperhatiin ya, di lantai satunya kan kita bebasin ya untuk dipakai untuk musola, terus ada juga untuk retail sama tenan yang disewain. Dulunya kan semuanya memangnya diminta untuk sebagai kantor, untuk office yang bisa dipakai gitu. Cuman kita bilang sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan di bawah ini bisa juga mempunyai value yang lebih, tapi disewakan untuk tenant atau retail. Akhirnya dipakai, setuju, dan jadi generatornya untuk di Cikini ya. Jadi orang-orang semuanya kalau mampir bisa ke sana. Bahkan orang-orang banyak yang nggak tahu kalau misalkan itu sebenarnya ada kantor partainya gitu. Dulu pertama kali orang-orang tuh ngiranya ini kan sebenarnya Golkar dulu itu launchingnya berdekatan dengan yang dulunya banyak kayak ngeluarin taman-taman ya dulu ya kan. Dulu zamannya Pak Ahok kan banyak ngeluarin kayak taman-taman apa dulu ya. Di Jakarta banyak ya taman-taman gitu ya. Iya, Air Petra ya. Dulunya sempat dikira Air Petra juga sih, padahal sebenarnya bukan. Karena memang elemen mungkin yang paling terlihat tuh keterbukaannya Mas ya, dan ada juga Betul. banyak elemen-elemen hijau dari daun begitu, seperti taman Betul. dan tanaman-tanaman yang merambat dari fasadnya juga. Betul. Gitu ya Mas. Betul. Jadi mungkin bisa dibilang jarang juga ada gedung partai yang seperti itu Mas. Iya. Betul, kurang lebih begitu.
Tapi kalau misalnya kita bicara green architecture juga, kalau saya lihat di Instagram juga Mas menggunakan ada proyek brick house juga dari Delusion ya. Hmm. Nah itu mungkin bisa dijelaskan juga Mas, penggunaan materialnya kah dan seperti apa sih huniannya begitu. Oke, nah kalau yang Flick House ini cukup menarik. Kita itu suka banget mencari sebuah konsep itu berangkat dari identitas dari kliennya dan juga menjawab permasalahan di lingkungannya seperti apa gitu. Waktu pertama kali kita dapat kliennya pertama kali cerita mengenai masa kecilnya. Dia masa kecilnya hidupnya di rumah orang tuanya di Jawa Tengah, di rumah joglo. Yang pertama kali dia coba ceritakan kita adalah mengenai pengalamannya dia, mengenai ruangan-ruangannya dulu ketika dia di masa kecil tuh ruangannya banyak yang bata, banyak material-material alam gitu. Nah, yang menariknya adalah dia nggak mau itu sebenarnya mau diimplementasikan secara mentah jadi kayak rumah tradisional ditaruh di kota, enggak. Dia maunya adalah sebenarnya bagaimana sebenarnya mau punya rasa yang sama tapi dengan bentukan yang berbeda, bentukan yang lebih modern. Dulu berangkatnya dari situ di awalnya kita. Nah, akhirnya kita melihat solusi dan masalahnya apa? Masalahnya adalah pertama kita coba berangkat dari itu kan lahannya di Hook, sedangkan bukaan terbesar itu semuanya ada di area barat. Yang pasti berarti otomatis area barat ini harus ditreatment dong karena punya banyak cahaya. Kita coba melakukan permainan-permainan ada secondary skin. Nah, permainannya menggunakan permainan material yaitu bata. Kita coba mengeksplor bata-bata lokal untuk sekitar situ yang bisa dimanfaatkan. Jadinya juga bisa dibilang kita tuh sebenarnya greennya nggak cuma mengenai pemilihan, nggak cuma mengenai tanaman, tapi juga sebenarnya carbon zero-nya sih. Jadi kita juga footprint-nya coba bisa ngambil material itu nggak terlalu jauh, coba ngambil dari sekitar dan juga memberdayakan juga tukang-tukang lokal. Nah, lalu selain itu, selain permainan material yang coba kita buat adalah mengenai nuansa joglo itu dulu ketika dia ngerasain dari atap-atap rumahnya itu ketika kan waktu itu belum ada ceiling ya, jadi atap-atap rumah joglo itu kalau dilihat kan sebenarnya atap tapi kayak ada berongga-rongganya gitu. Dia ingatnya adalah ketika dia siang hari ada kayak serpihan cahaya itu masuk-masuk sedikit ke dalam rumahnya. Nah, kita coba mau bawa juga itu hal-hal seperti itu pengalamannya ke dalam rumah. Makanya kalau ngelihat dari gambarnya, rumahnya Flick House itu dalamnya kayak ada satu taman sendiri, lalu juga ada void-nya sendiri, ada juga skylight-nya. Itu coba yang kita translate sebenarnya cahaya yang sebenarnya bisa menerangi keseluruhan ruangan. Kelebihan dan kekurangannya bata sendiri sebagai material tuh apa Mas kira-kira Mas? Kalau secara kelebihan pastinya secara cost ya karena lebih murah juga. Cuman yang paling enaknya adalah itu bata sebenarnya material yang cukup mudah dieksplor dan sebenarnya variasinya banyak sekali. Nah, kalau secara kekurangan adalah karena kemarin kita emang pakai bata-bata lokal. Kekurangannya adalah pasti kita harus treatment lagi, harus kita coating lagi, lalu juga sebenarnya kita juga ada treatment khusus mengenai pasangan. Jadi sebenarnya agak effortnya di situ sih mengenai teknis-teknis dan pasangannya gitu. Untuk misalnya pemilik rumah yang ingin menggunakan bata expose atau beton expose gitu, maintenance-nya seperti apa sih Mas? Apakah sulit atau misalnya ternyata relatif mudah gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau kita ada beberapa proyek kita kalau sebenarnya kita merhatiin atau sebenarnya yang ngikutin kita ada namanya Twin House. Nah, Twin House itu sebenarnya permainan rumahnya sebenarnya permainan cukup murah karena itu permainan rumah tumbuh, kliennya dengan budgetnya terbatas. Kita coba mensolusikan dengan cara, oke, coba kita buat beberapa material-material yang sebenarnya sifatnya lebih murah dan lebih mudah juga untuk dikerjakan. Yang pertama, kita untuk lantai menggunakan material-material seperti semen expose. Tentunya sebenarnya semen expose ini kelebihannya adalah tentu secara harga. Kekurangannya adalah sebenarnya secara maintenance dan prakteknya untuk yang mengerjakan. Karena kalau misalkan yang ngerjakannya sembarang atau nggak benar, biasanya tuh suka ada kayak muncul retak-retak rambut ya. Jadi untuk yang aplikatornya sendiri pun biasanya kita perlu aplikator yang khusus. Sedangkan untuk pemilihan-pemilihan materialnya, kadang juga nggak harus pemilihan material, misalkan dinding nggak harus semuanya pakai bata expose sih. Biasanya kita juga pilih untuk material bata expose-nya untuk beberapa sisi atau satu aksennya aja.
Oke. Jadi nggak semua sisi menggunakan bata expose begitu ya, Mas? Iya, sebenarnya kalau itu kan sebenarnya perlu hanya untuk aksennya aja ya. Iya benar-benar. Oke. Dan FYI, Twin House sendiri juga memenangkan, masuk ke ini Mas ya, 50 Best House of 2019 ya Mas? Iya, betul. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, kok bisa mendapatkan penghargaan seperti itu? Sebenarnya juga kita agak, jadi gini-gini, perlu tahu dulu adalah begini. Yep. Visinya Delusion itu kita selalu punya slogan namanya A New Paradigm. A New Paradigm adalah apapun yang kita buat, kita harus mempunyai paradigma baru. Gitu. Jadi ketika orang membuatnya A, kita bisa membuat apa nih? Harus bisa menjadi A plus ataupun menjadi B plus. Harus mempunyai nilai lebih. Nah itulah semua karya yang keluar dari kita selalu mempunyai visi dan pemikiran hal-hal seperti itu. Sehingga kualitasnya pun kita jaga untuk membuat jadi seperti itu. Nah, ini terkait mengenai award, jadi kalau diperhatiin juga, kadang kita juga nggak nyari award, kadang awardnya itu datang sendiri juga. Karena, ya itu tadi, karena kebanyakan penilaiannya pun ngelihat dari, apa sih kok bisa ya kepikiran bikin jadi kayak gini. Ini paradigma yang sebenarnya nggak umum, tapi keluar dari sebuah konsultan arsitek. Nah, itu sebenarnya, untuk cerita yang awardnya si Twin House ini, yang bikin menarik adalah, karena sifatnya dulu narasinya tentang sebuah keluarga kecil dengan budget terbatas ingin membangun rumah, tapi yang lucunya adalah keluarga yang datang sini adalah ada dua keluarga, kakak dan adik. Nah cuma yang datang pertama kan kakaknya dulu. Akhirnya kita coba bantu ngebangun dengan budget terbatas itu, dengan juga budget yang berikutnya dibangun untuk yang 2 lantai, sehingga sekarang ngebangunnya adalah 1 lahan tapi ada 2 keluarga yang datang. Ada 2 keluarga yang ikut bertempat di situ gitu jadinya. Nah kemarin kita dapat awardnya karena bisa memanfaatkan ruang sebaik mungkin dengan lahan terbatas dengan keluarga yang cukup banyak sih. Ini menarik ya, kita mendengar banyak istilah ya, rumah tumbuh, co-living juga ya Mas, terus ada compact living juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi saya tertarik untuk membahas lebih lanjut soal Twin House ini ya. Sebenarnya untuk itu kan bisa dibilang kan co-living ya, karena ada 2 keluarga dalam 1 rumah begitu ya Mas. Betul. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tren untuk berbagi hunian itu antar masing-masing keluarga itu seperti apa sih Mas? Atau apakah mulai berkembang? Ataukah sebenarnya masih sedikit atau masih jarang begitu? Sebenarnya case to case banget ya, itu karena klien kayak Twin House itu jarang banget, tapi sebenarnya budaya untuk kita tinggal bersama itu udah banyak banget, karena beberapa klien kita tuh tinggal bersamanya nggak mungkin nggak sama saudaranya, tapi tinggal sama orang tuanya gitu. Misalkan si anak ini mau punya rumah tapi mau ngebawa orang tuanya. Nah sebenarnya kan sifatnya bisa dibilang juga kayak co-living ya, meskipun sebenarnya yang tinggal juga bukan antara seumuran atau segenerasi gitu. Nah sebenarnya yang lebih menarik yang seperti itu sih, karena ada 2 generasi yang berbeda, yang punya cita rasa berbeda, tapi ingin tinggal di satu rumah yang sama gitu. Kalau kita ngelihat trennya sekarang masih lebih banyak yang kayak gitu, yaitu masih tinggal antara generasi yang millennials, yang itu yang pemilik rumahnya masih tinggal sama orang tuanya yang boomers atau generasi X, Y, atau Z-nya. Delusion itu kan memiliki apa ya, bisa dibilang memiliki spesialisasi untuk mengurus hunian-hunian dengan apa ya, space saving lah, hunian-hunian yang dengan lahan-lahan terbatas gitu. Untuk di Indonesia sendiri tuh seberapa penting sih Mas? Maksudnya konsep hunian terbatas ini gitu, dengan lahan terbatas ini gitu. Iya, jadi sebenarnya cukup penting ya, karena kita sama-sama tahu isu mengenai keterbatasan lahan itu kan udah terjadi secara global ya. Dengan adanya hal seperti ini tentu berpengaruh dengan cara orang memilih untuk bertempat tinggal. Salah satunya adalah dengan pilihan untuk compact living. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa compact living? Sebenarnya jawabannya sederhana sih. Kebutuhan ruang orang tuh pada umumnya ternyata nggak berbanding lurus dengan kondisi lahan yang terus berkurang gitu. Kebutuhan ruang orang tuh ternyata masih sama gitu. Dia masih pengen butuhnya ini, tapi lahannya kan terus berkurang gitu.
Nah, sekarang mau nggak mau, space planner, terutama arsitek ini berlomba secara kreatif untuk mengkombinasikan beberapa kebutuhan ruang menjadi satu ruang. Contoh yang sekarang terjadi adalah kayak open plan ya. Open plan itu kan sebenarnya satu terobosan untuk mensimplifikasi ruang. Ada living room, ada dining room, ada ruang tamu juga, ada ruang keluarga di situ juga. Kadang juga orang makan bisa di situ juga gitu. Tapi isinya cuma ada living room, dining, ada dapur juga, tapi semua aktivitas bisa dilakukan di situ gitu. Nah, sebenarnya selain ada penyesuaian secara kebutuhan ruang, ada juga penyesuaian mengenai permainan furniture. Nah, yang sekarang lagi tren adalah furniture yang mengkombinasikan banyak tugas atau banyak fungsi atau multifungsi. Jadi misalkan yang sering kita tahu adalah kayak ada kasur, di bawahnya ada kayak ada penyimpanannya juga gitu. Nah, sekarang kan orang-orang makin kreatif nih bagaimana menyiasati untuk ruang-ruang terbatas yang dulunya biasanya kita beli kasur di depan bawahnya kosong, tapi sekarang kasur bawahnya di depan bawahnya bisa dipakai untuk penyimpanan. Nah, itu sebenarnya salah satu strategi kenapa compact living ini penting untuk di konteks Indonesia sih. Mungkin untuk viewers kasa yang masih awam gitu Mas, compact living dalam bahasa sederhana itu seperti apa sih Mas? Oke, compact living itu sebenarnya kalau mau ditanyakan compact living itu apa, kalau saya sih ngelihatnya mengenai efisiensi. Compact living itu buat kita sebenarnya berangkatnya dari efisiensi. Efisiensi adalah mengenai penskala prioritasan mengenai kebutuhan ruang. Jadi kalau kita ngomonginnya compact living, tentunya kita nggak bisa mengakomodir mengenai kebutuhan dan keinginan gitu. Pasti yang kita prioritaskan pertama adalah mengenai kebutuhannya dulu gitu. Dari kebutuhannya yang udah kita implementasikan, coba kita akomodir lagi nih. Apakah keinginannya bisa disisipkan untuk disematkan di bagian kebutuhannya? Nah, sebenarnya compact living adalah mengenai hal-hal seperti itu. Bagaimana kita bisa hidup di lahan terbatas dengan kebutuhan yang maksimal, tapi semuanya bisa dilengkapi seefisien mungkin gitu sih. Dan tadi kita bicara soal open plan ya, mungkin bisa dibilang open plan itu adalah menghilangnya sekat antara ruang-ruang di dalam area living gitu Mas. Iya. Tapi mungkin sekarang kan apalagi ada ketika new normal gitu Mas ya, orang-orang mungkin mulai mencari cara untuk memberi jarak gitu antara satu orang dan orang lain. Gimana Mas melihat itu jika dikaitkan dengan misalnya compact living atau open space gitu, open plan? Oke. Sebenarnya bahasan ini cukup kontradiktif ya, karena beberapa juga lagi dibahas nih, banyak artikel yang ngebahas mengenai tren open plan di masa pandemi kayak gini ya. Nah, beberapa orang berpikir kayaknya ada kemungkinan mungkinnya sifatnya open plan ini bakal berubah lagi, atau mungkin sebenarnya bukannya open plan tapi sebenarnya beberapa ini butuh ada satu ruangnya sifatnya fleksibel. Mungkin sifatnya fleksibel ini sebenarnya ada kayak partisi-partisi pembatas yang sifatnya sebagai barrier, yang kadang ketika butuh ada space yang lebih luas bisa dipindahkan, tapi ketika butuhannya seperti space yang lebih privat dan lebih steril dan lebih defensif itu bisa dibuka tutup gitu. Jadi kayaknya sifat open plan pun ini mungkin akan lebih bukannya tergerus, tapi aku bilang sih kayaknya bakal berevolusi kayak di pandemi ini. Mungkin Pak arsitek akan lebih mengadaptasi gitu ya konsep open plan yang sesuai betul. new normal atau apa setelah pandemi ini gitu. Betul. Mungkin saya tertarik untuk membahas lebih lanjut soal furniture custom gitu ya. Berarti kalau misalnya kita melihat ada barrier atau misalnya elemen-elemen yang bisa diubah begitu kan terkait dengan furniture multifungsi atau furniture custom gitu ya Mas. Jadi misalnya kabinet TV yang bisa digeser menjadi divider seperti itu. Tapi sebelum kita, sebenarnya saya sebagai pemilik rumah gitu ya, sebelum saya memutuskan untuk menggunakan furniture custom atau furniture yang saya beli sendiri, itu apa sih Mas yang harus saya pertimbangkan begitu? Sebenarnya yang harus dipertimbangkan adalah mengenai kembali kebutuhannya. Contoh, kalau kita ngelihat keunggulannya, kalau misalnya kita pakai furniture yang siap pakai secara keunggulan, pasti secara biaya dan waktunya mungkin akan lebih baik, karena yang namanya biaya dan waktunya kan sifatnya manufaktur, dan waktu sebenarnya kita tinggal beli dan barang sudah ada gitu. Tapi mungkin secara kekurangannya adalah karena sifatnya ruangan itu sifatnya udah ada, jadi biasanya kekurangannya ruangannya yang mengalah terhadap furniturnya gitu loh. Kalau misalnya kita pakai furniture yang siap pakai. Nah, kebalikannya dengan yang sifatnya furniture custom. Yang furniture custom ini sifatnya adalah untuk menyesuaikan atau mengikuti dari
segi bentuk dari ruangannya seperti apa gitu. Misalkan kita punya ada ruangan yang sifatnya ukurannya nggak umum, ya mau nggak mau kan pasti kita harus bikin suatu penyesuaian gitu. Akan sulit kalau misalkan kita punya ruangan yang sifatnya ukurannya nggak umum, kita pakai furniture yang siap pakai gitu. Nah, disinilah baru kita bisa menggunakan yang namanya furniture custom. Secara kelebihan, fungsinya dapat diatur sedemikian rupa, tergantung kebutuhannya dan sefleksibel mungkin juga tergantung kebutuhannya. Nah, tapi kekurangannya mungkin tentu dari biaya dan waktunya pasti akan lebih ya, karena sifatnya kan sesuatu yang baru ini bisa dibilang kayak suatu bentuk craftsmanship baru ya. Pasti bukan butuh makan waktu lagi untuk buat diproses, belum ada sifatnya kayak trial dan error ketika di workshopnya gitu. Oh, jadi penggunaan furniture custom sendiri kalau dibilang lebih murah itu bisa dibilang mitos ya Mas? Maksudnya belum tentu lebih murah dibandingkan furniture siap pakai gitu, furniture custom. Tergantung, kembali Hmm. lagi tergantung bagaimana bentuknya dan fungsinya gitu. Hmm. Eh, Ketika kita bicara compact living Mas, kita kan bicara Hmm. misalnya ada yang namanya skala 50/50 gitu ya. Untuk katanya rumah yang ideal itu harus memiliki 50 area taman dan 50 area indoor misalnya gitu. Nah, Hmm. tapi untuk di compact living sendiri bagaimana Mas sebagai misalnya arsitek gitu menyiasati keterbatasan lahan itu gitu. Iya, sebenarnya dengan prinsip 50-50 itu sebenarnya saya setuju banget ya dengan pernyataan living dan area taman yang rasionya itu harus berbanding seimbang gitu loh. Hmm, hmm, Cuma hmm. emang pada kenyataannya kan beberapa hal semua lahan nggak bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, sebenarnya kita juga di Delusion kebetulan punya satu prinsip yang kami coba terus jalankan dan kembangkan ya. Nah, kami punya konsep namanya adalah upper house. Nah, upper house ini adalah bagaimana kami coba menjawab dengan meminimalisir ruang-ruang di lantai bawah sehingga footprint areanya itu tidak terlalu banyak gitu. Nah ini sebenarnya kembali jiwanya ini ketika kita mulai ngedesain tuh bukan lagi mengenai bikin bentukan yang bagus, tapi kita mulai dari menskala prioritaskan ruangannya dan kebutuhannya itu apa dulu gitu. Sehingga kita bisa tahu nih untuk ruangan-ruangan yang di bawah itu kalau emang kebutuhannya segitu ya udah kita perlunya itu aja. Sedangkan ruang-ruang yang sifatnya lebih private kita taruh di atas semua. Sehingga yang kita bisa ngejar nih mengenai untuk kayak footprint areanya itu bisa berbanding lurus atau seimbang dengan area greenery-nya. Kurang lebih itu sih sekarang yang coba kita kerjakan walaupun sebenarnya masih belum terimplementasi secara penuh, tapi kita juga mindsetnya mengejar hal-hal kayak gitu tuh. Untuk rumah-rumah yang kompak kita coba mengejarkan pakai konsep-konsep upper house. Kalau penggunaan vertical garden sendiri, apakah sudah sering digunakan oleh Delusion atau seperti apa, Mas? Nah, untuk yang vertical garden sebenarnya kita juga sering kerjain. Jadi kita punya pemikiran seperti ini. Eh, Apapun lahan yang kita pakai sebagai area perkerasan, kita harus punya bertanggung jawab untuk mengembalikan area perkerasan itu menjadi penghijauan. Seenggaknya kalau nggak bisa jadi penghijauan utuh di lantai dasar, kita harus bisa mengembalikan itu ke area lain. Contoh, solusinya bisa ke vertical garden. Jadi kalau melihat di Flick House juga banyak vertical gardennya. Lalu kalau nggak bisa di situ, itu juga bisa dipakai untuk di area lantai 2. Contoh kayak di Twin House, ada di Flick House, itu di lantai 2-nya semuanya ada taman-tamannya. Di lantai 3-nya itu juga ada rooftopnya. Jadi kita coba mengembalikan sebenarnya area-area hijau yang terambil sebagai area dasarnya itu, area dasar bangunan, kita coba kembalikan ke beberapa area, bisa ke dinding, ke lantai 2-nya, atau ke rooftopnya gitu. Oke, 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 oke. Oke, mungkin kita membahas ini, Mas, rumah tumbuh ya. Jadi, Oke. seberapa populer sih, Mas, tren rumah tumbuh di Indonesia? Dari Mas sendiri, apakah banyak klien Mas yang ingin membuat rumah tumbuh gitu? Iya. Sejujurnya semenjak kita nge-publish Flow House dan Twin House, banyak orang yang mengenal kita sebagai arsitek rumah tumbuh. Orang baik datang ke kita dengan pola pikir untuk membangun hunian tuh secara bertahap dengan budget yang dimiliki saat ini. Nah, cuman yang kadang suka jadi mispersepsinya adalah terkadang datang ke kita itu adalah kadang sering lupa untuk memperhatikan mengenai korelasi budgetnya dengan luasan bangunan yang diinginkan gitu. Misalkan budgetnya cuma 100 juta, tapi luasan bangunannya maunya sampai 80 meter persegi sampai 90 meter persegi gitu. Tapi maunya dibangunnya bertahap, tapi di tahapnya adalah 70% pertama yang terbangun. Jadi misalkan dari 100 meter persegi, 70 meter persegi sudah terbangun, 30 meter perseginya nanti, tapi dengan budget terbatas. Nah ini pola pikirnya kayaknya agak salah sih.
Lalu juga kadang juga dengan budget seperti itu, mereka berpikirnya sudah sampai all in, sampai loose furniture. Nah, kadang sampai itu mispersepsinya salah di situ. Lalu yang perlu diluruskan berikutnya adalah ketika kita ngebangun kan pasti ada kayak mengenai range budgetnya berapa ya per meter persegi untuk biaya ngebangun. Nah, mungkin juga masih belum teredukasi dengan baik. Nah, biasanya kita lakukan adalah kita coba mengedukasi terlebih dahulu nih mengenai oke, kebutuhannya segitu, budgetnya segitu, dengan budget segitu, kira-kira dengan budget yang kira-kira range segini, harusnya bisa dapetnya segini nih luasan untuk tahap pertamanya. Nah, kalau mau diusulkan nanti tahap 2-nya sebaiknya seperti ini. Nah, itu biasa kita lakukan sih. Lalu yang biasanya yang keduanya adalah mengenai kembali skala prioritas ya. Jadi ketika biasanya orang datang ke kita itu mintanya itu banyak banget untuk ruangan-ruangannya. Yang paling kita lakukan pertama adalah kita nyusun skala prioritasnya ini. Apakah ruangan ini dibutuhkan atau cuma pingin aja gitu. Jadi kembali strategi yang kita lakukan adalah kita coba shortlist dulu nih mana ruangan-ruangan yang kira-kira sifatnya yang bentuknya skala prioritas. Tentu dong, kayak misalkan kamar tidur utama nggak mungkin lebih kecil dibandingkan ruang hobinya gitu. Nah, kita coba ngasih pendekatan seperti itu. Cuman yang emang kadang sulitnya adalah banyak yang nggak aware tentang hal seperti ini gitu. Banyak orang yang mengira itu ngedesain dengan arsitek itu adalah nyewanya untuk nyewa seorang seniman untuk membangun bangunan yang bagus. Padahal sebenarnya enggak. Kalau buat saya pribadi, servis terbesarnya dari seorang arsitek adalah mengenai penasehat dan pengelola ruang-ruang bagi penghuninya ya. Yang sebenarnya servis terbesarnya itu jiwanya di situ sih. Untuk kayak bentukannya itu sebenarnya secondary atau yang hal yang ketiganya lah sebenarnya. Tapi sebenarnya jiwanya untuk nyewa arsitek sebenarnya adalah untuk menyusun dan sebagai penasehat penghuninya gitu. Nah itu sebenarnya belum teredukasi dengan baik juga sih. Kalau misalnya kita bicara salah kaprah gitu soal klien, misalnya paling banyak salah kaprahnya seperti apa Mas? Kalau misalnya pemahaman awam mereka soal rumah tumbuh begitu. Iya, ya. Jadi salah kaprah itu kadang mereka ngelihatnya itu karena ngelihatnya ini based on pengalaman kita ya. Saya nggak tahu kalau misalkan dari yang lain seperti apa. Karena ngeliat dari kita, ngeliat portofolio kita, mereka ngira dengan budget yang segitu, kan kadang kita juga suka nge-share mengenai budget untuk bangunan ini, bangunan A dengan segini bisa dapat seperti ini. Karena mungkin karena mereka ngeliat di fotonya juga sudah ada furniturnya, kadang mereka suka ngiranya dengan budget segitu sudah sampai furniturnya. Nah, kita bilang sebenarnya belum. Sebenarnya budget konstruksi itu cuma untuk mengcover untuk bagian bangunannya saja, tapi untuk kayak loose furniture belum termasuk sampai ke situ gitu. Nah, beberapa klien tuh suka ada yang mental atau suka kesaring karena hal-hal seperti itu gitu ketika membangun rumah tumbuh. Kalau misalnya kita bicara rumah tumbuh sendiri, sebenarnya proses pembangunannya tuh misalnya bakal bisa berapa tahap sih Mas? Atau misalnya bakal terus bisa dibangun sesuai dengan budget aja? Atau misalnya paling maksimal ya cuma 3 kali aja dibangun tahapnya begitu? Kalau kita sejauh ini merekomendasikan di 2 tahap, tapi beberapa kasus ada yang sampai 3 tahap, tergantung sebenarnya kemampuan finansial dari kliennya masing-masing ya. Seharusnya klien sudah bisa menakar sih, jadi ketika pertama kali kita ketemu, dia bisa ngasih tahu mengenai budget dia di awal segini. Dia ngasih tahu kita juga mengenai kapasitasnya dia, kira-kira untuk di tahap kedua ini bisa selesai, dengan budgetnya bisa kumpul sampai tahap 2 ini berapa lama gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya sampai berapa tahapnya, sebenarnya kita juga nggak bisa tahu berapa juga. Cuman idealnya di 2 dan 3. Dan ini semua tergantung mengenai komunikasi dan kejujurannya antara klien dan arsiteknya juga sih. Maksudnya gimana tuh Mas, kejujuran? Iya, kadang juga mereka berpikirnya, budget gue nggak mau gue habisin semua nih, mau gue spare dulu nih. Oh, sebenarnya. gitu, Iya, gitu kadang-kadang. Tapi kalau udah mepet-mepet, mereka baru sebenarnya saya ada di Mas duitnya nih segini, Mas bisa nih sampai sini gitu. Nah, kadang yang bikin effortnya di kita adalah kalau misalkan desainnya udah jadi, ini sampai final, misalkan tahap konseptual desain udah selesai, ketika kita udah ngitungin RAB-nya melonjak atau sebenarnya nggak sesuai. Harusnya kita down spec lagi nih, kita down spec, dia nggak puas dengan down spec, ujung-ujungnya ya udah nih Mas kembali lagi ke kemarin, sebenarnya kita budgetnya ada kok. Nah, kayak gitu sih kita sering dapetin tuh. Oh iya. Tapi prosesnya itu sendiri kalau dari konseptual design tuh udah langsung tahap final ya Mas. Meskipun nanti
desainnya tuh dari tahap 1, tahap 2, sampai tahap 3 begitu, sampai tahap final begitu Mas. Iya, betul. Kalau Atau secara ya perencanaan konsep ya. jadinya nanti kita juga ngebuatnya sebenarnya ketika di perencanaan sudah sampai tahap finalnya. Tapi nanti di Hmm. tahap gambar konstruksi kita buatkan 2 paket gambarnya. Jadi paket yang untuk gambar tahap 1 sama paket yang untuk gambar tahap 2-nya, tahap keseluruhan. Kalau misalnya tahap 1 gitu Mas, yang paling banyak, yang paling penting gitu skala prioritasnya untuk hunian sendiri itu apa sih sebenarnya Mas? Nah, kalau kita sih selalu mengutamakan ya ketika orang tinggal di sebuah rumah, tentu yang diutamakan adalah mengenai di bagian area dalamnya gitu loh. Di bagian area dalamnya sebenarnya kita selalu mengutamakan kira-kira untuk eh, setiap penghuni pasti berbeda sendiri ya preference-nya. Nah, kalau kita utamakan pasti kalau kalian ini masing-masing kira-kira paling utama itu paling sering menghabiskan waktu itu di mana? Apakah di kamar tidurnya, apakah di living room-nya, atau di terasnya, atau di ruang hobinya. Biasanya kita berangkatnya dari situ. Jadi kalau kita udah tahu berangkatnya dari situ, ya udah coba hal itu yang sebenarnya kita fokuskan. Misalkan dia lebih banyak di kamar tidur utamanya, ya udah kamar tidur utama yang kita coba bangun dulu di awal dan lebih besar gitu. Oke Mas Resi, nggak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol selama 30 menit lebih. Mungkin Makasih Mas sebelum Fauzan. saya, ya sama-sama Hmm. Mas, mungkin sebelum saya mengakhiri sesi Instagram Live ini, mungkin ada pesan-pesan penutup mungkin dari Mas Resi atau mewakili Delusion mungkin. Oke. Eh, jadi sebenarnya kalau saya mewakili Delusion, eh, karena ini temanya compact living ya, jadi mungkin coba sedikit menghimbau juga untuk teman-teman sekalian. Compact living itu sebenarnya adalah salah satu proyek yang cukup unik dan cukup menantang karena sifatnya mungkin nggak kalah menarik dibandingkan ngerjain proyek-proyek yang gede karena sifatnya lebih setiap proyek itu sebenarnya nggak ada langgamnya atau nggak ada rule of thumbs-nya gitu loh. Penyelesaian masalah untuk sebuah compact living ini semuanya bergantung terhadap kejelian arsitek masing-masing untuk menyelami atau untuk mencari skala prioritasnya, mencari solusinya, mencari masalahnya di setiap kliennya itu. Karena di rumah compact living ini semuanya serba terbatas, baik dari budget juga terbatas, dari lahan terbatas, pemilihan material juga terbatas. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita dengan semua keterbatasan itu harus bisa menampilkan sesuatu yang kualitas yang lebih baik, baru, dan mempunyai paradigma yang baru. Jadi untuk rekan-rekan yang lain, baik untuk arsitek, termasuk juga untuk klien, diperlukan sih untuk kerjasama yang baik antara keduanya sih untuk bisa melanjutkan atau bisa membuat atau membangun hunian yang diinginkan, termasuk untuk yang compact living ya. Oke, terima kasih Mas Resi telah bergabung dengan sesi Instagram Live Inside the Studio bersama Kas Indonesia. Kalau Iya, begitu, makasih Mas. ya, kalau begitu saya Fauzan pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dadah Mas Resi, Terima terima kasih kasih banyak banyak. Mas. Bye. Bye.